guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Maci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sobat online family Maci, apa kabar anda semua guys? Maci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin amin. Kabar bahagia, kabar yang menggembirakan untuk seluruh rakyat Indonesia, karena kemarin itu timnas U23 berhasil mengalahkan Brunei ya guys ya, dengan skor 8-0. Nggak kaleng-kaleng ya di sana. Kayaknya timnas U23 ini kerasukan apa ya guys ya, sampai mereka boleh membobol gawang Brunei sampai 8 kali. Masya Allah, luar biasa ya. Kayaknya di sana strategi mereka sangat bagus ya guys ya, dengan kerjasama mereka antara satu sama lain para pemain timnas U23. Mereka bekerja sama dengan baik sampai boleh membobolkan 8 kali gawang daripada Brunei ya guys ya. Kita akan melihat guys bagaimana reaksi para peminat bola dengan kemenangan timnas Indonesia dalam acara Piala AFF U23 tahun 2025 ini ya. Kita akan lihat sama-sama bagaimana reaksi mereka, apa pandangan mereka, dan juga apa pendapat mereka, komentar mereka mengenai kemenangan timnas Indonesia. Yang pastinya juga ada dari komentar salah satu fans Malaysia ya guys ya. Kita akan dengarkan sama-sama. Yang pastinya Makcik berbahagia atas kemenangan timnas U23 Indonesia kemarin melawan Brunei dengan skornya 8-0. Nggak kaleng-kaleng ya guys ya. Mereka mengamuk di sana, membantai Brunei dengan skornya 8-0. Luar biasa pokoknya timnas U23. Semoga kedepannya semakin maju jaya melawan negara-negara lain. Semoga menang lagi. Oke guys, langsung saja kita saksikan sama-sama videonya. Let's go. Mari kita lihat. Ini dia. Yalah, Jens Raven, satu orang bantai Brunei. Apa benda ni weh? Apa Satu benda ni orang weh? cetak Abang. Bro kirim bangit. Bagi yang belum tahu, Indonesia mempermalukan Brunei 8-0 di laga pertama Piala Mandiri. Jujur saja standar kedua tim sangat berbeza, seperti bermain dengan bocil. Bayangkan di babak pertama saja Garuda Muda mencetak 7 gol. Setiap kali 7-0 Indonesia di babak menyerang, pertama, mereka ya. pasti mencetak 1 gol atau setidaknya 1 tembakan tepat sasaran. Coba lihat statistik pertandingan, dominasi maksimal. Kesampingkan hasil pertandingan yang berat sebelah, abang lebih terkesan dengan permainan timnas yang apik, terutama chemistry antar pemain yang sangat luar biasa seperti telepati. Mereka dengan mudah menguper bola satu sama lain dari sisi sayap maupun dari tengah. Ditambah lagi dengan striker klinis di lini depan, Jens Ravens. Ngeri sekali abang tengok dia senang-senang mencetak gol. Dengan penampilan Garuda Muda kemarin, gue agak khawatir dengan pertandingan 21 Juli nanti. Bagaimana menurut kalian? Komentar kat sini. Full time akhirnya guys ya, Rajanya Asia mengamuk di Piala AFF U23. Cuy, buset dah guys. Waduh cuy. Tapi guys ya, sangat-sangat disayangkan guys ya. Gua kira bakal lebih gitu dari 10 gol guys. Ternyata di babak kedua guys ya, King Indo menurunkan temponya cuy, buset dah. Tapi ya gua tahu lah guys ya, mungkin nggak mau ingin mempermalukan Brunei lebih jauh lagi gitu ya. Soalnya guys ya, 8-0 itu udah skor gede banget cuy. Iya. Gokil guys ya permainan dari King Indo di babak pertama guys. Sumpah gokil banget cuy ya. 1-2-nya bagus. Cuman ada 1 atau 2 orang gitu yang maruk banget ingin menciptakan gol yang harusnya bisa terjadi gol cuy. Tapi guys ya, Jens Raven, pemain baru dari Bali United guys ya, menciptakan 6 gol tanpa ampun cuy. Luar biasa ya. Semoga aja guys ya di Setengah match kedua lusin melawan gol. Filipina, King Indo bisa seperti ini. Full time, timnas Indonesia U23 berhasil bantai Brunei Darussalam dengan skor akhir 8-0. Yaps, at least ini adalah start yang sangat bagus untuk skuad Garuda U23, di mana sepanjang pertandingan kita bisa melihat jelas visi dan misi dari para pemain, dan pemain terbaik malam ini memang patut diberikan kepada Jens Raven. Yaps, di babak kedua skuad Garuda hanya mampu menambah 1 gol. Setelah di babak pertama, timnas Indonesia U23 udah berhasil pesta gol dengan membuat 7 gol tanpa balas. Namun di awal babak kedua, Coach Gerald van den Bosch itu melakukan pergantian pemain yang cukup banyak guys. Dan setelah itu di babak kedua, timnas Indonesia hanya mampu menambah 1 gol. Dan pastinya dari match malam ini, Coach Gerald van den Bosch sudah bisa menentukan 11 pemain terbaik yang akan menghadapi Filipina di laga berikutnya. Nah, dengan kemenangan laga besar berikutnya yang diraih oleh skuad menghadapi Garuda, Filipina. maka timnas Indonesia U23 berhasil menggeser Filipina dari pemuncak klasemen sementara grup A. Hujan gol. Ya, Hujan timnas gol. Indonesia menang atas Brunei Darussalam
dengan skor 8-0. Dan ini dia statistik di awal pertandingan. Di penjaga gawang menempatkan Ardiansyah, dan di lini belakang ada Brandon Sneman dan Ferrari. Lalu di wingback kanan kiri ada Ahmad Maulana dan Doni Tri. Di lini tengah ada Robi Darwis, Tony Firmansyah dan Arhan Fikri. Sedangkan di lini depan ada Rahmat Arjuna, Jen Raven dan juga Raihan Hana. Dan salut banget dengan lini tengah timnas Indonesia yang semakin solid gokil. Dan mas-mas yang satu ini mencetak setengah lusin 6 gol. Setengah lusin. James Raven, itu dia buat Aura Farming ya. Dan 2 gol lainnya dicetak oleh Arhan Fikri dan juga Rehan Hanan. Semoga saja di pertandingan berikutnya bisa bermain lebih bagus lagi. Amin. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, masuk. Breaking news, guys. Breaking news. Ada info baru nih. Full time pertandingan perdana Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dimenangkan oleh Timnas Indonesia dengan skor 8-0. Let's go. Jens Raven Aura Farming, bener dah. Aura Farming. Dicetak oleh Jens Raven, Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Waktu penuh Garuda Muda tumbakan Brunei Darussalam 8 gol tanpa balas. Aura Farming. Sementara Timnas Indonesia U23 berada di peringkat pertama di grup A Piala AFF U23 2025. Ini benar-benar sangat-sangat luar biasa ya. Awal yang baik untuk Timnas Indonesia U23 di ASEAN U23 Championship 2025. Kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U23 dapat menjuarai Piala AFF U23 2025. Let's go Garuda Muda, berapa timnas? Let's go Garuda Muda. Timnas U23 muda berbahaya. Itulah yang ditunjukkan Garuda Muda di laga pembuka AFF U23 2025. Indonesia langsung menggila. Brunei Menggila. 8 gol 8. Dan tim ini muda, lapar dan berbahaya. Nggak cuma menang, Ini Aura tapi menang Farming. dengan gaya. Kombinasi Jens cepat, Raven. tekanan nonstop, finishing tajam, 8 gol tercipta dan 6 diantaranya dicetak satu nama, Jens Raven. Jens Raven. Selain dia, Arhan Fikri juga ikut menyumbang gol lewat sepakan mendatarnya. Terus ada Rehan Hanan lewat sepakan roket yang bikin kaget. Gila. JBK jadi saksi, generasi baru ini bukan main-main. Iya. AFF U23 baru mulai, tapi kita udah kirim pesan ke ASEAN. Waspada, Indonesia datang untuk juara. Menurut kalian kita juara AFF U23 kali ini nggak? Insya Di Allah. bawah, follow untuk update timnas U23 lainnya. Gue jadi kasihan sama kiper Brunei, bro. Kenapa? Udah kaya. Udah kaya. Negara sultan ya. Udah kaya, nggak usah kasihan katanya negara sultan. Bener masih bro. Pertandingan perdana lawan Brunei, Garuda Muda pesta gol. Meski sempat diragukan karena tak bawa pemain diaspora, Timnas U23 buktikan kualitasnya. 2 menit berjalan, Jens Raven buka keran gol Timnas U23. 1, 2, 3, 4, 5 gol Jens Raven. Belum cukup, Arhan Fikri dan Raihan juga sumbang skor. Babak pertama, 7-0. Dan satu lagi, tambahan penalti Jens Raven di babak kedua. Pastikan dia jadi MVP dan top skor sementara AFF U23. Benar-benar gila. Pembantaian berskema dari timnas yang bermain ciamik. Pelatih timnas U23 Gerard Vandenborg memberi instruksi kepada Jens Raven bahwa kalau seandainya dia besok masih pakai selebrasi Aura Farming maka dia udah bakal dimainin lagi. Oh. Pada saat timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam, benar yang kah mana gitu? kita menang 8-0, ada kejadian menarik di gol kelima dari timnas Indonesia. Saat itu Jens Raven yang melakukan gol melalui tendangan titik penalti, dia melakukan selebrasi Aura Farming. Dan ternyata hal ini sangat tidak disukai oleh pelatih timnas U23 yakni Gerard Vandenborg. Dan di sini Jens Raven bilang kalau itu adalah selebrasi atas permintaan dari seseorang. Aku tidak tahu siapa seseorang itu, tapi yang jelas di sini Jens Raven berjanji bahwa itu adalah selebrasi Aura Farming yang terakhir. Karena Gerard Vandenborg bilang kalau seandainya Jens Raven masih melakukan selebrasi itu, maka kedepannya Jens Raven tidak bakal dimainin. Dan ini bukan tanpa alasan. Gerard Vandenborg itu cuma pengen timnas Indonesia menghormati Brunei Darussalam. Karena biar bagaimanapun juga penghormatan kepada tim musuh yang sudah kalah dengan timnas Indonesia itu adalah sesuatu yang harus dikedepankan.
konstan, dan itu membuat aku sangat salut dengan pelatih timnas U23 Tito nih. Bahkan di sini aku sebagai supporter Indonesia sangat respect, karena walaupun kita tahu dewek Brunei Darussalam ini adalah tim terlemah, bahkan lebih lemah dari Timor Leste, tapi Gareth van der Berg pantang untuk nurunin lapis kedua. Karena filosofi dia adalah menang di semua pertandingan. Jadi menurut dia menurunkan pemain terbaik adalah solusi yang harus dilakukan, dan ini tidak bisa ditolerir. Oke, mantap lah Pak Gerald. Semoga besok lawan Filipina kita bisa menang, karena biar bagaimanapun juga sesungguhnya Indonesia belum aman walaupun sudah menang 8-0 melawan Brunei Darussalam. Oke, cobalah salam dari aku Mang Cek Bola. Assalamualaikum. Nah guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama ya. Itu adalah beberapa pendapat ataupun komentar dari para peminat-peminat bola, termasuklah dari fans Malaysia juga Abam ya. Beliau takjub dengan para pemain timnas U23 Indonesia karena memiliki strategi yang bagus, kerjasama yang bagus pada saat bertanding melawan Brunei. Abang bilang mereka di sana menggila, timnas Indonesia menggila sampai boleh berhasil mengalahkan Brunei dengan skor 8-0. Memang dikatakan Brunei ini bukan tim yang kuat ya guys ya, boleh dikatakan tim yang lemah ya, tim yang lemah, lebih lemah dari Timor Leste juga katanya. Tapi itulah, walaupun Brunei ini lemah tetapi timnas Indonesia masih bekerja keras untuk mencapai kemenangan kemarin itu ya guys ya. Mereka tetap mengatur strategi, mereka tidak bermain-main dalam pertandingan kemarin itu. Mereka tetap melakukan pertandingan itu dengan baik juga, mereka melakukan strategi dan juga kerjasama yang bagus sehingga boleh menghasilkan 8-0 kemarin skornya ya. Itulah. Tapi Makci lihat ada juga itu Jens Stevens, dia membuat aura farming ya guys ya, selebrasi aura farming pada saat gol yang kelima ya. Itu ini ya sangat viral banget ya guys, aura farming ini di mana-mana sekarang. Aura farming ini sangat mendunia banget, trending banget, bukan hanya atlet Indonesia, bukan hanya orang-orang di Indonesia, tapi orang-orang di luar negara sana pun banyak yang melakukan selebrasi aura farming. Apalagi kalau dalam pertandingan mereka menang pasti melakukan selebrasi aura farming. Memang betul-betul viral banget ya guys ya, benar-benar viral banget ini aura farming ini. Tapi tadi abang yang terakhir kita lihat tuh katanya pelatih U23 tidak suka dengan selebrasi yang dilakukan oleh Jens Stevens ini ya guys ya, karena dikata kayak nggak kurang menghormati pihak lawan gitu ya. Lain kali kalau dibuatnya lagi seperti itu, dia tidak akan dimainkan lagi. Kenapa ya guys ya, janganlah seperti itu, namanya juga lagi happy, bahagia ya, nggak apa-apa ya. Yang ini kan trending, tengah trending sekarang, malah boleh menaikkan nama negara Indonesia lagi, lebih viral, lebih trending lagi kalau mereka melakukan selebrasi seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya guys ya, mungkin pelatihnya punya alasan kenapa dia boleh berkata seperti itu. Yang penting kita doakan saja semoga kedepannya timnas Indonesia U23 selalu bisa menghadapi pihak lawan-lawan yang di depan tuh, dan mereka boleh memenangkan setiap pertandingan dalam acara pertandingan Piala AFF U23 tahun 2025 ini. Dan kita doakan semoga Indonesia boleh menang, bisa keluar sebagai pemenang Piala AFF tahun 2025 ini. Piala AFF U23 tahun 2025. Begitu maksudnya. Oke lah guys, itulah dulu video kita untuk hari ini ya guys ya. Minta maaf atas segala kekurangan video Makci ya guys ya. Yang penting kita selalu support dan dukung timnas Indonesia dimanapun mereka bertanding, dimanapun mereka melakukan aksinya, dimanapun mereka berlawan, siapapun negara manapun yang mereka lawan, kita harus selalu mensupport dan mendukung timnas Indonesia. Kita selalu mensupport kemajuan negara Indonesia, apalagi di bidang olahraga. Banyak anak-anak muda Indonesia yang berkarya di tingkat internasional demi mengharumkan nama negara Indonesia. Yang pastinya juga timnas Indonesia tidak luput ya guys ya. Kita harus selalu mendukung, mensupport timnas Indonesia supaya timnas Indonesia ke depannya nanti selalu mengalami kemajuan, boleh membawa nama negara Indonesia ke jenjang yang lebih bagus lagi, peringkat-peringkat Indonesia di tingkat internasional selalu bagus lagi, dan dunia sepak bola Indonesia semakin maju lagi ya. Amin amin, semoga yang terbaik saja untuk timnas Indonesia. Oke lah guys, itulah dulu untuk hari ini. Minta maaf atas segala kurang video Makci. Sampai di sini saja video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.